Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang sederhana ini. Apa kabar sahabat? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kami akan membahas tentang kisah manusia terakhir yang mati ketika kiamat yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Apakah Anda penasaran siapa orang tersebut dan bagaimana nasibnya? Tonton terus video ini sampai akhir, agar pesan dalam video ini dapat tersampaikan dengan baik. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, keyakinan terjadinya kiamat merupakan rukun iman kelima. Sebagai seorang muslim, tentu kita wajib mempercayai datangnya hari kiamat, sebab tidak sempurnalah iman seseorang jika tidak mempercayai salah satu dari 6 rukun iman, termasuk terjadinya kiamat. Kiamat adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi, namun tidak satupun makhluk, baik dari kalangan manusia, jin, atau bahkan malaikat sekalipun, yang tahu kapan terjadinya kiamat. Mengenai kapan terjadinya kiamat, sampai saat ini masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anilis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbiya la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fiha lis-samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda lillahi walakinna akthara lan-nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk. Yang di langit dan di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah memberikan beberapa tanda-tanda yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Tanda-tanda kiamat juga telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Hudzaifah bin Asid al-Ghifari qala ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakaru faqala ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. Dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang, ad-dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Kiamat adalah peristiwa yang mengacu pada akhir dari dunia dan matinya semua yang hidup. Di hari kiamat, semua makhluk yang ada di semesta ini akan mati seluruhnya. Tidak hanya itu, karena hari kiamat adalah akhir dari kehidupan di dunia, maka bumi yang menjadi tempat hidupnya para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga akan dihancurkan. Kiamat bukan sekadar akhir bagi bumi, melainkan sebuah peristiwa epik di mana planet-planet, matahari, dan gemerlap benda langit di luar angkasa ikut terhanyut dalam kehancuran. Dengan begitu, tidak ada satu tempat pun yang akan membuat kita sebagai makhluk bisa lolos dari kiamat. Lalu bagaimana dengan manusia-manusia yang masih hidup ketika kiamat akan terjadi? Apakah mereka semua akan mati seketika atau ada yang masih bertahan?
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus angin yang lembut seperti sutra yang akan menyapu seluruh permukaan bumi, sehingga tidak akan tersisa seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, melainkan ia akan mati. Dan hanya akan tersisa orang-orang yang paling buruk yang akan bercampur bebas seperti binatang. Maka atas mereka itulah akan terjadi hari kiamat." Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa sebelum kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil nyawa semua orang yang beriman dan hanya akan menyisakan orang-orang yang kafir dan fasik. Mereka inilah yang akan menyaksikan kiamat dengan mata kepala mereka sendiri dan merasakan azab yang pedih. Dalam momen hampir semua manusia telah mati, manusia terakhir yang masih hidup di bumi adalah seorang penggembala kambing dari suku Madinah. Dalam kesendirian akhir, ia menutup tirai kehidupan manusia di dunia ini, menjadi saksi terakhir dari perjalanan panjang menuju hari kiamat. Tanpa menyadari bahwa ia adalah satu-satunya manusia yang tersisa, sang penggembala kambing masuk ke kota Madinah. Namun, dengan penuh keheranan dia menemukan kota yang sunyi tanpa tanda-tanda kehidupan. Dalam kesunyian Madinah yang sepi, ia menjadi saksi sendirian dari akhir perjalanan manusia di dunia ini. Ketika telapak kakinya menyentuh tanah kota Madinah, sang penggembala kambing menghembuskan napas terakhirnya. Baru setelah momen itu, terdengarlah sangkakala yang menandai kesudahan dari semua perjalanan dan kisah hidup manusia di dunia ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, dia tidak mengetahui jika semua orang telah mati kecuali dirinya. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah dan menemukan tak ada kehidupan sama sekali. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di Madinah, maka saat itulah dia meninggal dunia sebelum ditiup sangkakala terakhir." Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Dari kisah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha berkehendak, yang dapat melakukan apa saja yang Dia kehendaki, tanpa ada yang dapat menghalanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengambil dan memberikan nyawa, menghidupkan dan mematikan, memberi dan menarik sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha mengetahui, yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi, yang mengetahui apa yang ada di hati dan pikiran hambanya, yang mengetahui kapan kiamat akan terjadi, dan siapa yang akan menjadi manusia terakhir yang mati di dunia. Wallahu alam bishawab. Demikianlah kisah manusia terakhir yang mati ketika kiamat, yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan dan iman kita dan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semakin bersemangat untuk beramal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.